Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memasuki pembahasan isi presentasi kelompok kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Aditya Ramadan, yang kedua Asti Horenisa, yang ketiga ada Niska Laya, yang keempat ada Syifa Nurlaili, yang kelima ada Filda Apriliani, yang berjudul Aplikasi Penjualan pada Salon Duma. Latar belakang. Duma Salon adalah salah satu salon yang bergerak dalam bidang penjualan produk kecantikan yang selama ini melakukan aktivitas bisnis secara manual, mulai dari tanda bukti penjualannya yang masih menggunakan nota yang ditulis manual, dan cara penyimpanan data penjualan juga masih menggunakan buku, dan apabila membutuhkan data, harus mencarinya dalam tumpukan buku-buku yang akan memakan waktu lama, dan data yang disimpan belum tentu dapat ditemukan karena banyaknya data yang tersimpan, tidak hanya dalam satu buku. Hal ini menyebabkan proses pengolahan data dalam Duma Salon menjadi kurang efektif dan efisien. Oleh karena itu, kami tertarik untuk menuangkan sistem penjualan dalam bentuk laporan yang berjudul Rancang Bangun Sistem Informasi Penjualan Tunai pada Duma Salon Bogor. Metode penelitian. Dalam penulisan laporan proyek ini, penulis mengumpulkan data dan informasi yang berkenaan dengan masalah yang terjadi. Penulis juga mengumpulkan data terhadap dokumen pada sistem yang berjalan sebagai sumber informasi yang lebih akurat. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah yang pertama observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga studi pustaka. Lalu ada metode pengembangan software yang dilakukan, yaitu yang pertama analisis kebutuhan software, yang kedua desain, yang ketiga code generation, yang keempat testing, dan kelima support. Baik, untuk metode pengumpulan datanya akan kami jelaskan satu persatu. Yang pertama observasi. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan sengaja, yaitu dilakukan melalui pengamatan dan catatan sistem penjualan tunai pada Duma Salon dan menemukan kendala-kendala dalam sistem penjualan tunai tersebut untuk dijadikan objek penulisan. Lalu ada wawancara. Wawancara dalam metode ini penulis melakukan tanya jawab secara langsung kepada Gatri Lestari sebagai salah satu karyawan di Duma Salon sebagai narasumber untuk menggali lebih dalam mengenai semua hal yang terkait dengan penjualan tunai pada Duma Salon. Lalu yang terakhir studi pustaka. Studi pustaka yaitu dalam tahap ini penulis mengumpulkan data dengan mencari, mempelajari buku-buku dan jurnal-jurnal dari referensi-referensi yang berkaitan dengan penulisan proyek yang akan penulis bahas. Metode pengembangan software. Yang pertama, analisis kebutuhan software. Analisis kebutuhan perangkat lunak merupakan aktivitas awal dari siklus hidup pengembangan kebutuhan-kebutuhan dari semua elemen sistem perangkat lunak yang dibangun sesuai permasalahan yang akan disesuaikan. Berikut ini merupakan kebutuhan pokok yang dimiliki pada sistem perangkat lunak dikembangkan, yaitu yang pertama, sistem yang dibangun adalah sistem informasi akuntansi penjualan produk secara tunai dengan studi kasus pada Salon Duma Bogor. Yang kedua, adapun sistem yang diharapkan yaitu agar sistem dapat menghasilkan laporan ataupun informasi dengan cepat hingga dapat melakukan pekerjaan dengan efektif dan efisien. Lalu yang kedua, desain. Pada tahap selanjutnya yaitu merancang sistem usulan yang terkomputerisasi dan menggambarkan dalam bentuk diagram OML. Hubungan antar entitas yang ada dalam sistem usaha penulis jabarkan dalam Entity Relationship Diagram atau ERD. Rancangan database dari sistem usulan penulis gambarkan dalam bentuk Logical Recursive Structure atau LRS. Yang ketiga, code generation. Dalam pembuatan kode program, bahasa pemrograman yang penulis gunakan adalah bahasa pemrograman Java. Lalu yang keempat, testing. Pada tahap ini dilakukan pengujian dengan menggunakan black box testing yang digunakan untuk meminimalisirkan kesalahan-kesalahan dalam software tersebut serta memastikan keluaran yang dihasilkan sesuai yang diinginkan. 5. Support. Pada tahap terakhir, program yang telah selesai dibuat dapat digunakan oleh user. Penulis dapat memelihara serta menambah atau bisa juga menyesuaikan program sesuai dengan keinginan user. Ruang lingkup dari proses sistem Duma Salon sendiri, penulis menetapkan suatu batasan masalah pada penulisan makalah ini. Pada sistem berjalan akan dibahas mulai dari pelanggan menyerahkan uang kepada administrasi keuangan hingga pembuatan nota pembayaran. Lalu, untuk sistem usulan sendiri, penulis akan membahas mulai dari menginput data pelanggan hingga pembuatan jurnal dan laporan-laporan. Kemudian ada proses bisnis.
sini kami mengambil dari proses bisnis masih manual pada Duma Salon, yaitu pelanggan datang langsung ke salon dari pemesanan barang. Pelanggan datang langsung untuk memilih produk yang sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian karyawan salon mengecek ketersediaan barang dan menjelaskan spesifikasi produk kepada pelanggan. Setelah pelanggan memutuskan untuk membeli, karyawan membuat nota penjualan 2 rangkap warna putih dan merah sebagai bukti pembayaran. Nota penjualan dan menghitung harga produk. Lalu, nota penjualan dan produk diserahkan ke bagian keuangan. Ada juga di sini, lalu setelah dari pemesan barang akan melakukan pembayaran. Selanjutnya, konsumen dapat melakukan pembayaran secara tunai ke bagian keuangan. Setelah itu, keuangan akan menyerahkan barang dan copyright nota penjualan kepada pelanggan. Lalu, nota penjualan yang satu dimasukkan ke dalam arsip penjualan dan mencatat penjualan. Dan selanjutnya akan pada tahap proses laporan, yaitu pada proses akhir ini, bagian pemasaran akan membuat laporan rekap penjualan. Laporan rekap penjualan berdasarkan arsip penjualan dan pembayaran yang akan diberikan kepada pemilik sebagai laporan penjualan produk salon. Nah, untuk sistem selanjutnya, untuk penerapan pada sistem komputer yang terkomputerisasinya, kita dibuatkan dulu sebelumnya activity diagram. Di sini ada activity diagram untuk sistem usulannya. Satu, ada pelanggan. Nah, dari pelanggan ini dia akan melakukan pemesanan kepada karyawan. Lalu dari karyawan akan menerima pemesanan dan melakukan pemeriksaan barang. Setelah itu muncullah ada decision, pilihan antara iya atau tidak. Jika barang itu tidak ada, maka karyawan akan memberikan konfirmasi kepada pelanggan dan pelanggan akan menerima konfirmasi. Jika si pelanggan memutuskan untuk tidak memesan barang kembali, maka selesai. Dan jika dia memesan barang lain, maka dia akan melakukan pemesanan ulang dan karyawan akan menerima pemesanan kembali dan melakukan pemeriksaan barang. Setelah itu, jika iya, dia akan membuatkan nota rangkap 2. Di situ membuat nota rangkap 2 ada menyerahkan barang dan menyerahkan nota rangkap 2. Nah, menyerahkan barang dan nota rangkap 2 ke bagian keuangan. Lalu, bagian keuangan akan menerima barang dan nota rangkap 2. Dari bagian keuangan terus memberikan konfirmasi pembayaran kepada pelanggan. Lalu si pelanggan akan melakukan pembayaran kepada bagian keuangan dan bagian keuangan akan menerima pembayaran. Dan keluarlah di situ tercetak ada menyerahkan barang dan nota untuk diserahkan kepada pelanggan. Dan pelanggan akan menerima barang dan kopi nota, lalu selesai. Dan untuk mencatat penjualan, bagian keuangan akan membuat laporan penjualan, terus menyerahkan laporan penjualan, lalu diserahkan kepada pemilik, dan pemilik akan menerima laporan penjualan. Setelah itu selesai. Spesifikasi dokumen masukan dan dokumen keluaran. 1. Dokumen masukan. Nama dokumen, daftar harga, fungsi sebagai informasi pembuatan nota, sumber supplier, tujuan bagian keuangan, media kertas, jumlah 1 lembar, frekuensi terjadi pada saat penerimaan barang dari supplier, lampiran A.1. Dokumen keluaran. Nama dokumen, struk, fungsi sebagai bukti pembayaran, sumber bagian keuangan, tujuan pelanggan, media kertas, jumlah 2 lembar, frekuensi setiap ada pembayaran,
lampiran D2. Analisa kebutuhan sistem. Analisa kebutuhan. Bagian keuangan. Bagian keuangan login, mengelola data barang, mengelola data akun, mengelola data pesanan, mengelola menu penjualan, mengelola menu jurnal, mengelola menu laporan penjualan. Use case diagram. Bagian keuangan dapat mengelola data customer, dapat mengelola data akun, dapat mengelola data penjualan, dapat mengelola laporan penjualan, dapat mengelola menu jurnal, dapat mengelola data barang, dapat mengelola data pemesanan. Dan bagian keuangan dapat melakukan login. Deskripsi use case. Use case naratif login. Tujuan melakukan login dan masuk ke dalam sistem informasi penjualan. Deskripsi, sistem ini memungkinkan aktor untuk mengakses sistem penjualan. Skenario utama, aktor bagian keuangan. Kondisi awal, aktor membuka aplikasi sistem informasi penjualan. 1. Aktor memasukkan nama dan username, memeriksa valid dan tidak validnya data masukan dengan memeriksa ke tabel user. 2. Aktor memilih tombol login, masuk ke dalam sistem penjualan. 3. Aktor memilih tombol exit. Sistem akan keluar dari aktivitas. Kondisi aktor, jika perintah sesuai, maka sistem akan masuk ke dalam aplikasi sistem informasi penjualan dan aktor dapat melakukan aktivitas di dalam sistem. Use case naratif data barang, tujuannya aktor dapat menambah data barang, menyimpan, mengubah, menghapus, mencetak data barang, dan memilih keluar. Deskripsinya, sistem ini memungkinkan aktor untuk mengakses data barang. Skenario utamanya, aktor bagian keuangan. Kondisi awalnya, bagian keuangan memilih data barang. Aksi aktor, reaksi aktor. Yang pertama, aktor klik tambah. Sistem akan memunculkan kolom untuk mengisi apa saja yang diperlukan sebagai syarat penambahan data barang. Yang kedua, aktor klik simpan. Sistem akan menyimpan data barang jika kolom sudah terisi semua. Yang ketiga, aktor klik ubah. Sistem menampilkan data barang yang akan diubah dengan cara menampilkan kembali barang yang sebelumnya telah disimpan. Yang keempat, aktor klik batal. Sistem akan membatalkan data barang. Yang kelima, aktor klik hapus. Sistem akan menghapus data barang. Yang keenam, aktor klik cari. Sistem akan mencari data barang. Yang ketujuh, aktor klik keluar. Sistem keluar dari from data barang. Kondisi akhirnya, jika perintah sesuai, maka sistem akan langsung memproses permintaan aktor. Deskripsi use case. Use case naratif data akun. Tujuannya, aktor dapat menambah data perkiraan, menyimpan, mengubah, menghapus, mencetak data akun, dan memilih keluar. Deskripsinya, sistem ini memungkinkan aktor untuk mengakses data akun. Skenario utamanya, aktor bagian keuangan. Kondisi awalnya, bagian keuangan memilih data akun. Aksi aktor, reaksi aktor. Yang pertama, aktor klik tambah. Sistem akan memunculkan kolom untuk mengisi apa saja yang diperlukan sebagai syarat penambahan data akun. Yang kedua, aktor klik simpan. Sistem akan menyimpan data akun jika kolom sudah terisi semua. Yang ketiga, aktor klik ubah. Sistem menampilkan data akun yang akan diubah dengan cara menampilkan kembali data akun yang sebelumnya telah disimpan. Yang keempat, aktor klik batal. Sistem akan membatalkan data akun. Yang kelima, aktor klik hapus. Sistem akan menghapus data akun. Yang keenam, aktor klik cari. Sistem akan mencari data akun. Yang ketujuh, aktor klik keluar. Sistem keluar dari from data akun. Kondisi akhirnya, jika perintah sesuai, maka sistem akan langsung memproses permintaan aktor. Deskripsi use case. Use case naratif data pemesanan. Tujuannya, aktor dapat menambah data pemesanan, menyimpan, mengubah, menghapus, mencetak data pemesanan, dan memilih keluar. Deskripsinya, sistem ini memungkinkan aktor untuk mengakses data pemesanan. Skenario utamanya, aktor bagian keuangan.
Kondisi awalnya bagian keuangan memilih data pemesanan, aksi aktor, reaksi aktor. Yang pertama, aktor klik tambah, sistem akan memunculkan kolom untuk mengisi apa saja yang diperlukan sebagai syarat penambahan data pemesanan. Yang kedua, aktor klik simpan, sistem akan menyimpan data pemesanan jika kolom sudah terisi semua. Yang ketiga, aktor klik ubah. Sistem menampilkan data pemesanan yang akan diubah dengan cara menampilkan kembali data pemesanan yang sebelumnya telah disimpan. Yang keempat, aktor klik batal. Sistem akan membatalkan data pemesanan. Yang kelima, aktor klik hapus. Sistem akan menghapus data pemesanan. Yang keenam, aktor klik cari. Sistem akan mencari data pemesanan. Yang ketujuh, aktor klik keluar. Sistem keluar dari form data pemesanan. Kondisi akhirnya, jika perintah sesuai, maka sistem akan langsung memproses permintaan aktor. Deskripsi use case naratif penjualan. Tujuannya untuk membuka menu penjualan dan melihat atau mengakses data barang, data perkiraan. Deskripsinya, sistem ini memungkinkan aktor untuk mengakses menu penjualan dan submenu yang ada di dalamnya. Skenario utamanya, aktor bagian keuangan, kondisi awalnya bagian keuangan memilih menu penjualan, aktor memilih menu master, sistem akan menampilkan pilihan untuk masuk ke dalam form penjualan dan jurnal. Kondisi akhirnya, jika perintah sesuai, maka sistem akan masuk form yang dipilih oleh aktor. Selanjutnya, deskripsi use case naratif jurnal. Tujuan, aktor dapat menambah jurnal, menyimpan, mengubah, menghapus, dan mencetak data perkiraan dan memilih keluar dari form tersebut. Deskripsinya, sistem ini memungkinkan aktor untuk mengakses jurnal. Skenario utama, aktor bagian keuangan, kondisi awal, bagian keuangan memilih jurnal, aksi aktor, reaksi sistem. 1. Aktor klik tambah. Sistem akan memunculkan kolom untuk mengisi apa saja yang diperlukan sebagai syarat jurnal. 2. Jika aktor klik simpan, sistem akan menyimpan jurnal jika kolom sudah terisi semua. 3. Jika aktor klik cetak, sistem akan mencetak jurnal. 4. Jika aktor klik keluar, sistem keluar dari jurnal. Kondisi akhir, jika perintah sesuai, maka sistem akan masuk form yang dipilih oleh aktor. Selanjutnya, deskripsi use case naratif laporan penjualan. Tujuan, user dapat memilih laporan penjualan, menyetak laporan penjualan, dan memilih keluar dari form tersebut. Deskripsi, sistem ini memungkinkan aktor untuk mengakses laporan penjualan. Skenario utama, aktor bagian keuangan. Kondisi awal, bagian keuangan memilih laporan penjualan. Aksi aktor, reaksi sistem. 1. Aktor klik cetak. Sistem akan mencetak laporan penjualan yang dipilih sistem. 2. Aktor klik keluar. Sistem keluar dari laporan. Kondisi akhir, jika perintah sesuai, maka sistem akan masuk form yang dipilih. Selanjutnya, use case naratif data customer. Tujuan, aktor dapat menambah data customer, menyimpan, mengubah, menghapus, mencetak data customer, dan memilih keluar. Deskripsi, sistem ini memungkinkan aktor untuk mengakses data komputer. Skenario utama, aktor bagian keuangan, kondisi awal, bagian keuangan memilih data customer. Aksi aktor, jika aktor klik tambah, reaksi aktor, sistem akan memunculkan kolom untuk mengisi apa saja yang diperlukan sebagai syarat penambah data customer. 2. Aktor klik simpan, reaksi aktor,
Sistem akan menyimpan data customer jika kolom sudah terisi semua. 3. Aktor klik ubah. Sistem menampilkan data customer yang akan diubah dengan cara menampilkan kembali data customer yang sebelumnya telah disimpan. 4. Aktor klik batal. Sistem akan membatalkan data customer. 5. Aktor klik hapus. Sistem akan menghapus data customer. Aktor klik cari. Reaksi aktor. Sistem akan mencari data customer. Aktor klik keluar, sistem akan keluar dari from data customer. Kondisi akhir, jika perintah sesuai, maka sistem akan langsung memproses permintaan aktor. Selanjutnya, kita sampai ke RD. Di sini terdapat user dengan atributnya nama user, ID user, password, ID, hak akses. Melakukan pemesanan dengan atribut kode customer, total, nomor pesan, tanggal pesan. Diperoleh penjualan dengan atribut tanggal penjualan, nomor pesan, total, nomor nota. Penjualan memiliki detail penjualan dengan atribut kode barang, sub jual, kuantiti jual, nomor nota. Detail penjualan memiliki jurnal. Dengan atribut tanggal jurnal, nomor nota. Jurnal memiliki detail jurnal dengan atribut nomor jurnal, kode akun, kredit, debit. Detail jurnal memiliki akun dengan atribut kode akun, nama akun. Selanjutnya, di sini ada LRS. Di sini dapat kita lihat pada tabel barang, kode barang menjadi primary key dan pada detail pesan dia menjadi foreign key. Pada tabel pemesanan, nomor pesan menjadi foreign key, primary key, dan pada detail pesan, nomor pesan menjadi foreign key-nya. Dan di penjualan terdapat nomor pesan menjadi foreign key juga, dan nomor nota menjadi primary key, kode customer-nya menjadi foreign key. Pada tabel customer terdapat kode customer menjadi primary key, dan pada pemesanan kode customer menjadi foreign key. Pada penjualan juga dia menjadi foreign key. Di penjualan tadi kita kembali ke penjualan, dia ada memiliki detail penjualan, di mana nomor nota yang tadinya primary key dalam detail penjualan dia menjadi foreign key. Nah, di bawahnya ada jurnal. Di jurnal terdapat nomor jurnal, tanggal jurnal, dan nomor nota, di mana nomor jurnal menjadi primary key dan nomor nota itu tadi yang dari atas menjadi primary key, menjadi foreign key. Dan pada dan jurnal memiliki detail jurnal, di mana nomor jurnalnya menjadi foreign key, dan dari tabel akun, kode akun menjadi foreign key di detail jurnal. Kita lanjut. Berikut kelas diagramnya, di mana kita mulai dari login user. Bagian login user relasinya one to one, yang artinya setiap satu user hanya memakai satu sistem, dan sebaliknya satu sistem itu dipakai oleh satu user. Nah, bagian sistem dan akun relasinya one to many.
di mana satu sistem dapat memiliki satu atau banyak akun. Nah, dan satu banyak akun ini berada dalam satu sistem. Dan selanjutnya sistem ke barang, yaitu relasinya one to many sama seperti tadi relasinya dengan akun. Nah, di bagian pemesanan juga sama seperti akun, di bagian penjualan juga sama, bagian jurnal juga sama, dan bagian customer ke sistem juga sama. Selanjutnya, di sini terdapat sequence diagram barang. Di sini terdapat form penjualan rumah salon. Di sini terdapat aktor, boundaries kelasnya itu form barang, control kelasnya barang, dan entity kelasnya itu barang. Nah, di sini aktor dapat menambahkan, keluar, edit, dan hapus. Nah, di sini ketika aktor menambahkan kode barang, maka di bagian entity barang akan diterima get kode barang. Nah, di sini ada display di form barang ini, artinya display kode barang plus 1 ini maksudnya ketika kita input satu barang, misalnya nomor 1, dan selanjutnya kita input barang lagi, otomatis nomornya akan menjadi tambah 1, yaitu 2. Jika tadi yang pertama 1, yang kedua menjadi 2, gitu. Dan di sini jika input harga, input stok bisa dan melakukan simpan atau batal, dan di sini akan diperoleh kode barang, nama barang, harga, stok, simpan atau batal. Selanjutnya, sekuensi diagram akun. Di sini terdapat aktor juga bisa melakukan tambah, keluar, edit, hapus. Di sini terdapat boundary class from akun, control class akun, dan entity class akun. Di sini aktor menambahkan nomor akun, dan pada akun akan menginput nomor akun. Jika akun tersebut telah ada, maka akan tampil pesan nomor akun sudah ada. Nah, jika belum, maka lanjutkan mengisi nomor akun dan klik simpan atau batal. Oke, selanjutnya ada spesifikasi file dari penjualan. Di sini nama file penjualan, fungsinya digunakan untuk mengelola data penjualan, dan akronim sendiri penjualan.myd. Kenapa .myd? Karena myd sendiri singkatan dari my data. Dan untuk tipe filenya ada transaksi, terus media filenya harddisk, akses filenya random, organisasi file index sequential, panjang record 36 byte, dan kunci field sendiri ada pada nomor underscore nota. Servernya MySQL. Di sini bisa dilihat elemen datanya ada 4. Yang pertama nomor nota, yang kedua tanggal penjualan, ketiga total, keempat nomor pesan. Untuk akronim dia huruf kecil semua, tidak ada kapital, dan untuk spasi diganti dengan underscore. Dan tipenya sendiri untuk nomor nota itu char, tanggal penjualan date atau time, dan total itu integer karena di sini akan menggunakan perhitungan. Dan untuk nomor underscore pesan itu char. Dan panjang recordnya sendiri nomor nota dan tanggal penjualan itu 8, dan total 12, nomor pesan 8. Primary key ada pada nomor nota, dan jumlah panjangnya ini bisa dilihat 36 byte. Selanjutnya ada spesifikasi file dari detail penjualan. Di sini nama filenya detail penjualan, fungsinya digunakan untuk mengelola detail penjualan, dan akronimnya detail underscore penjualan.myd. Tipe file transaksi,
media file hard disk, akses file random, organisasi filenya itu indeks sekuensial, dan panjang record 35 byte. Untuk kunci field dia sendiri tidak ada, karena detail penjualan tidak ada primary key. Hanya dia foreign key, karena primary key dari si tabel penjualan berada di detail penjualan. Dan untuk softwarenya sendiri, kita menggunakan MySQL. Lalu ini dia elemen datanya, ada 4, KTY atau KTY jual, subtotal, akronimnya sub underscore jual, nomor nota, nomor underscore nota, kode barang, kode underscore barang, dan tipenya sendiri untuk jumlah atau KTY jual ini bersama subtotal dia integer, dan nomor nota dan kode barang char. Panjang recordnya KTY dan subtotal 11, nomor nota 8, kode barang 5. Nomor nota dan kode barang keterangannya dia foreign key. Lalu ada jurnal. Di sini spesifikasi file dari jurnal. Fungsinya digunakan untuk mengelola jurnal. Akronimnya sendiri jurnal.myd, dan tipe filenya transaksi, media filenya itu hard disk, akses filenya random, organisasi file indeks sekuensial, panjang record 18 bit, kunci fieldnya sendiri nomor underscore jurnal, dan software menggunakan MySQL. Di sini ada 3 elemen data, nomor jurnal, tanggal jurnal, nomor nota. Untuk akronim sendiri seperti biasa, nomor underscore jurnal, tanggal underscore jurnal, nomor underscore nota, dan tipenya nomor jurnal itu VACHAR, menggunakan VACHAR, dan tanggal jurnal sendiri date atau time. Terus nomor nota ada VACHAR. Panjangnya sendiri untuk nomor jurnal dan nomor nota 9, dan tanggal jurnal tidak ada karena date time bisa dia secara otomatis pada PHP-nya juga. Terus keterangannya sendiri untuk nomor jurnal dan nomor nota itu nomor jurnal primary key dan nomor nota foreign key. Untuk nomor nota karena diambil dari data penjualan ya. Jadi di sini dia sebagai kunci tamu, jadi disebutnya foreign key. Terus ada detail jurnal. Di sini detail jurnalnya nama filenya detail underscore jurnal. Fungsinya digunakan untuk mengolah detail jurnal. Akronimnya detail underscore jurnal.myd. Tipe filenya transaksi, media filenya hard disk, akses filenya random, organisasi filenya indeks sekuensial, panjang record 16 bit, dan untuk kunci field seperti biasa dia tidak ada karena yang ada hanya foreign key. Dan untuk software sendiri kita menggunakan MySQL. Ada 4 elemen data. Yang pertama ada debit, kredit, nomor jurnal, dan kode akun. Akronim debit, kredit, nomor underscore jurnal, dan kode underscore akun. Tipenya sendiri untuk debit kredit dia integer, dan nomor jurnal kode akun itu char. Untuk panjang nomor jurnal kode akun 8. Untuk integer dia secara otomatis biasanya 11 ya panjangnya. Dan untuk keterangannya nomor jurnal kode akun itu foreign key. Sertifikasi file, sertifikasi file, nama filenya akun, fungsinya digunakan untuk mengelola akun, akronimnya akun.myd, tipe filenya master, media filenya hard disk, akses filenya random, organisasi filenya indeks sekuensial, panjang record 31 byte, kunci filenya kd underscore akun, softwarenya MySQL,
Elemen datanya yang pertama, no akun, akronimnya no underscore akun, tipenya char, panjangnya 5, keterangannya primary key. Yang kedua, elemen datanya nama akun, akronimnya nama underscore akun, tipenya char, panjangnya 20, keterangannya tidak ada. Yang ketiga, elemen datanya tipe akun, akronimnya tipe underscore akun, tipenya varchar, panjangnya 6, keterangannya tidak ada. Nama filenya barang, fungsinya digunakan untuk mengelola barang, akronimnya barang.myd, tipe filenya master, media filenya hard disk, akses filenya random, organisasi filenya indeks sequential, panjang recordnya 52 byte, kunci filenya kd underscore barang, softwarenya MySQL, spesifikasi file barang. Yang pertama, elemen datanya KD BRG, akronimnya KD underscore BRG, tipenya char, panjangnya 5, keterangannya primary key. Yang kedua, elemen datanya nama barang, akronimnya NM underscore BRG, tipe char, panjang 25, keterangannya tidak ada. Yang ketiga, elemen datanya harga, akronimnya harga, tipenya integer, panjangnya 11, keterangannya tidak ada. Yang keempat, elemen datanya stok, akronimnya stok, tipenya integer, panjangnya 11, keterangannya tidak ada. Nama file user, fungsinya digunakan untuk mengolah user, akronimnya user.myd, tipe filenya master, media file hard disk, akses file random, organisasi file indeks sequential, panjang recordnya 54 byte, kunci filenya kd underscore user, softwarenya MySQL. Spesifikasi file user, yang pertama, elemen datanya ID, akronimnya ID, tipenya integer, panjangnya 11, keterangannya foreign key. Yang kedua, elemen datanya ID user, akronimnya ID underscore user, tipenya char, panjangnya 5. Yang ketiga, elemen datanya nama user, akronimnya NM underscore user, tipenya char, panjangnya 20, keterangannya tidak ada. Yang keempat, elemen datanya hak akses, akronimnya hak underscore akses, tipenya char, panjangnya 10, keterangannya tidak ada. Yang kelima, elemen datanya pasport, akronimnya pas, tipenya char, panjangnya 8, keterangannya tidak ada. Nama file customer, fungsi digunakan untuk mengolah customer, akronimnya customer.myd, tipe filenya master, media filenya hard disk, akses filenya random, organisasi file indeks sequential, panjang record 95 byte, kunci file kd underscore choose, softwarenya MySQL. Spesifikasi file customer, yang nomor 1, elemen datanya ID customer, akronimnya kd underscore choose, tipenya char, panjang 5, keterangan primary key. Elemen data yang kedua, nama customer, akronim NM underscore custom choose, tipe char, panjang 25, keterangannya tidak ada. Yang ketiga, elemen datanya alamat, akronimnya alamat, tipenya char, panjangnya 50, keterangannya tidak ada. Yang keempat, elemen datanya telepon, akronimnya telepon, tipenya char, panjang 15, keterangannya tidak ada. Nama file pemesanan, fungsi digunakan untuk mengelola pemesanan, akronimnya pemesanan .myd, tipe file transaksi, media file hard disk, akses file random, organisasi file indeks sequential, panjang record 47 byte, kunci file no underscore pesan, software MySQL. Spesifikasi file pemesanan. Elemen data yang pertama, no pesan, akronimnya no underscore pesan, tipenya char, panjangnya 5, keterangannya primary key. Yang kedua, elemen datanya tanggal underscore pesan, akronimnya tgl underscore pesan, tipe date, panjang 20, keterangannya tidak ada. Yang ketiga, elemen datanya total, akronimnya total, tipe integer, panjangnya 6, keterangannya tidak ada. Yang keempat,
elemen datanya KD underscore customer, akronimnya KD underscore choose, tipenya char, panjangnya 8, keterangannya tidak ada. Yang kelima, elemen data ID, akronimnya ID, tipenya char, panjangnya 8, keterangannya tidak ada. Nama file detail pemesanan fungsinya digunakan untuk mengawal data detail underscore pesan, akronimnya detail underscore pesan titik MID, tipe file, transaksi, media file, hard disk, akses file, random, organisasi file, indeks, spesial, panjang record 39 byte, kunci file tidak ada, software, MySQL. Spesifikasi file detail pemesanan. Yang pertama, elemen data no pesan, akronim no underscore pesan, tipe char, panjang 5, keterangan foreign key. Yang kedua, elemen data quantity, akronimnya quantity, tipenya char, panjangnya 20, keterangannya tidak ada. Yang ketiga, elemen datanya subtotal, akronimnya subtotal, tipenya varchar, panjangnya 6, keterangannya tidak ada. Yang keempat, elemen datanya KD underscore barang, akronimnya KD underscore BRG, tipenya char, panjangnya 8, keterangannya tidak ada. Berikut adalah tampilan tabel data master barang pada aplikasi Duma Salon. Di situ tertera yang pertama ada kode barang, nama barang, harga barang, stok barang. Berikut adalah tampilan data pemesanan dalam aplikasi Duma Salon. Di situ tertera ada nomor pemesanan, tanggal pemesanan, dan customer. Berikut adalah contoh tampilan codingan data akun. Penutup. Kesimpulan. Setelah dilakukan analisa rancangan sistem usulan terhadap sistem informasi penjualan tunai pada Duma Salon Bogor, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut. 1. Dengan menerapkan sistem komputerisasi pada sistem penjualan Duma Salon Bogor, dapat lebih meningkatkan mutu pelayanan kepada pelanggan dalam hal proses pembayaran barang dan pembuatan laporan. Kedua, penghemat waktu dan tenaga dalam pengolahan data pada proses penjualan, serta informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan mengenai penjualan barang menjadi lebih cepat. Ketiga, pada proses penjualan tidak perlu membutuhkan waktu yang lama dalam hal pencatatan dalam pembayaran. Keempat, laporan-laporan yang dibutuhkan dapat diterima dengan cepat dan rapi oleh bagian-bagian yang membutuhkan. Saran. Untuk mendukung kelancaran dan menjaga kelestarian sistem penjualan tunai pada Duma Salon Bogor, maka penulis menyarankan beberapa hal, yaitu 1. Pengguna sistem melakukan ganti password secara berkala. Yang kedua, melakukan training untuk pengguna sistem agar dapat mengetahui tentang sistem dan dapat menggunakan sistem dengan baik. Yang ketiga, melakukan perawatan terhadap sistem agar sistem tetap berjalan baik untuk digunakan dalam waktu yang lama. Yang keempat, melakukan peningkatan atau pembaharuan terhadap sistem agar menjadi lebih baik lagi. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.